Pedang di tangan Fan bergetar, sosok berambut pirang mengitarinya namun seperti terpisahkan oleh perisai kaca. Fan mau pergi tapi berbalik, Miho dan Johan tiba masuk hutan. Gemerisik sesuatu yang bergerak mengagetkan Miho. Miho berhubungan sama hantu langsung jadi penakut dia, tapi beneran takutnya Miho. Aku juga ngeri-ngeri sedap. Sesuatu seperti akar dan cabang pohon yang besar bergerak-gerak dan di atas pohon itu sosok Suryeon yang berubah mengerikan dengan suara berat berkata akan membalas dendam. Miho mencoba memanggilnya. Kata Yeomji sebelumnya itu arwah yang mendiami pohon suci Bon Hyangdang. Konon dia mendengarkan orang-orang yang teraniaya. Dan membantu membalaskan dendam mereka, Suryeon yang sudah kerasukan iblis nafsu berteriak aku akan membalas dendam dan teriakannya membuat Miho terjatuh. Akar-akar pohon yang panjang dan besar menyerang mereka. Johan pun mencoba melawan tapi terpental. Akar-akar pohon menjerat leher Johan dan membuatnya tergantung, Miho sendiri lagi sembunyi tiba monster pohon benjule menyerangnya. Untunglah Fan datang tepat waktu. Fan ngingetin tadi sudah menyuruh untuk nggak bergerak tanpa seizinnya. Miho bilang tadi ke rumah Suryeon tapi tak tahu itu di mana dan apa yang terjadi. Fan bilang itu hutan ciptaan benjule. Miho jadi panik minta Fan selamatkan Suryeon. Fan ngasih tahu hukum sebab akibat. Ini bayaran atas pembalasan dendamnya. Aku tak bisa merusak hukum sebab akibat, Miho ngejelasin dia masih anak-anak. Minta tolong sama mereka tapi mereka melanjutkan perdebatannya. Miho mengulangi perkataannya karena Fan yang minta Johan masih teriak minta diselamatkan. Miho lanjut, benarkan kau kabur karena takut kepada monster itu? Fan nyahut, seumur hidup aku belum pernah disebut begitu. Kau kira aku akan takut pada benjule? Miho nyaut, aku yakin kau sudah sering dengar, kurasa kau sekarang juga takut. Lalu kenapa kau tak bisa menolongnya? Fan membalas, sudah kukatakan alasannya. Itu keputusannya sendiri, Miho pikir itu alasan yang bagus. Hei kita sudah membuat kesepakatan. Kau bahkan sudah dibayar. Lakukan perintahku. Selamatkan dia sekarang. Fan memotong akar yang membelit tubuh Johan dari jarak jauh. Johan terbanting ke tanah. Fan minta Miho tak perintah dia seenaknya. Dasar pengecut ejek Miho lagi. Pohon benjule bergerak ke arah mereka. Fan segera berlari terlebih dulu. Disusul Johan. Fan memotong cabang yang seperti tangan dan kaki pohon benjule. Johan melayangkan pedangnya yang bersinar. Akar-akar pohon terus berusaha membelenggu tubuh Johan dan Miho juga Fan. Suryeon dengan wajah menakutkan tanya Miho mengapa kau menghalangiku? Padahal aku nyaris bisa membalas dendam. Miho meminta keluar dari sana dan pulang bersamanya. Suryeon teriak, tutup mulutmu. Aku tak mau kembali. Kau tak tahu apa yang dilakukan bajingan itu padaku. Bahkan kedua orang tuaku tak bisa membantuku. Tak ada yang bisa aku akan melakukannya. Miho bilang aku akan membantumu. Sungguh, aku berjanji. Suryeon balas, tidak perlu membual. Aku akan melakukannya sendiri. Benjule akan menyeret orang brengsek itu bersamanya ke neraka. Dia akan mengakhiri segalanya untukku. Sekilas Suryeon teringat akan permintaannya pada benjule dan dia menyerahkan raganya sebagai gantinya. Lee Suryeon sepiti terisap ke dalam lubang pohon. Cabang-cabang yang seperti cakar pohon benjule akan memakan Miho. Tiba melihat Miho dalam bahaya maka pohon yang membelenggu Fan terlepas dan wajahnya berubah menakutkan. Lalu menyerang pohon benjule. Miho menghampiri Suryeon meyakinkan monster itu bukan dewa yang akan membalaskan dendamnya. Yeomji sudah memberitahumu kan? Benjule adalah arwah yang membantu menyelesaikan dendam. Namun pembalasan dendam apa yang akan dilakukan benjule untukmu? Apa dia akan memutilasi tangan dan kaki atau mengambil jantungnya? Suryeon menatap cabang-cabang yang bergerak. Benjule bagaimana dengan dendamku? Miho meyakinkan dia yang akan membalaskan dendamnya. Miho pikir dia terlambat makanya Suryeon menjadi seperti itu. Tapi akan memastikan dia dihukum. Miho akan melakukannya untuknya. Miho janji. Suryeon menangis minta diselamatkan. Miho akan melakukannya. Miho mengajak keluar bersama. Tetapi cabang-cabang pohon kembali melilitnya. Miho berusaha menariknya. Namun Suryeon makin tercekik. Pegangan Miho terlepas. Fan menarik Miho. Mereka seperti tersihir. Miho terjatuh bersama Fan. Johan menyelamatkan Suryeon yang pingsan. Johan tanya cara mereka keluar dari sana. Fan menggores telapak tangannya lalu menyiramkan darahnya ke udara lalu berubah jadi asap hitam dan terlihat kamar Suryeon. Lalu mereka masuk ke sana.
Saat Miho pingsan, Fan berusaha menyentuh wajahnya. Miho bangun dan nanyain Suryeon, lalu tanya Benjule apa mati. Fan menjawab Benjule adalah arwah penunggu hutan itu. Ia tak bisa mati. Dia kembali ke hutan. Apa yang kau lakukan? Tanya Miho. Fan bilang dia membalaskan dendam orang dengan bayaran. Tapi dia tak membalas dendam dengan sadis seperti ini. Miho tanya, lalu monster sebelumnya itu apa? Sepertinya dia tercemari iblis nafsu. Miho kaget. Berarti, kau benar. Mereka mengincarmu dengan menjadikan anak itu umpan. Miho panik. Mengapa seperti itu? Apa salahku? Jadi pada akhirnya maksudmu Suryeon mengalami semua itu karena aku. Seharusnya kau menyangkalku di situasi seperti ini. Sungguh tak peka. Miho ngambek melepas infusnya sendiri. Fan tanya, kau mau kemana? Miho jawab sambil lalu melakukan hal buruk. Paham? Miho menjenguk Suryeon. Suryeon masih koma tapi dia baik saja. Orang tua Suryeon berterima kasih padanya. Miho meyakinkan Suryeon akan baik-baik saja. Johan akan duduk di samping Miho. Sedang apa kau di sini? Tanya Minho ingin tahu siapa Johan sebenarnya. Johan menjawab ingin menyelidiki semua hal aneh inak dialaminya. Miho pikir dia tahu semuanya dari awal dan mendekatinya. Artinya kepala pelayan Chang juga tahu semuanya tapi dia. Johan menjelaskan mencari tahu dan datang atas inisiatifku sendiri. Lalu apa yang kau temukan? Tanya Miho. Tentang apa? Tanya Johan. Katamu kau sedang menginvestigasi. Kurasa hal-hal buruk terjadi karena aku. Aku merasa semua itu akan terus terjadi. Johan meyakinkan apapun yang telah atau akan dilaluinya bukan hal-hal yang buruk. Seperti dia yang menyelamatkan Suryeon. Miho tersenyum. Setidaknya kau lebih baik dari seseorang. Katanya, si brengsek itu, tidak peka dan bodoh. Kata Miho. Johan tanya bagaimana jika kau jaga jarak sedikit dari orang bodoh itu. Fan sedang makan dengan nenek Baekju. Nenek pun tak percaya Benjule bisa menjadi iblis nafsu. Seharusnya mereka dihukum oleh langit. Bagaimana mungkin mereka melakukan itu pada arwah suci Tamra? Ini masalah serius. Mereka semakin licik tapi kau harus melawan mereka sendirian. Aku sangat khawatir. Kau akan tercemari mereka saat bertarung memakai energi iblis. Fan yakin itu tidak akan terjadi. Bagaimana bisa kau? Seyakin itu. Aku sudah melihatnya dengan mataku sendiri. Karena aku tidak bisa mati, jadi pikiranku tak bisa berhenti. Haruskah kuhapus pikiran itu? Tanya Fan. Dasar brengsek. Nenek tertawa. Omong-omong, meski hanya sesaat aku merasakan energinya. Yang kurasakan benar kan? Fan balas, kau sendiri telah melihatnya. Nenek pikir ada berita baik. Namun melihat Fan tampak gelisah. Fan bilang Benjule tercemar. Nenek mengartikan ada seseorang yang mendalangi semua itu. Fan belum terlalu yakin, dan minta nenek berhati-hati. Fan pergi. Mengapa kau pergi di tengah pembicaraan? Ini membuatku tak nyaman. Selesaikan yang mau kau katakan brengsek. Fan berpapasan sama Yeomji. Miho meminta pater atau kepala pelayan Chang menyelidiki semau tentang pacarnya Suryeon. Pater akan menolak. Miho tahu daya akan mengatakan kau datang karena menyebabkan masalah dan kau malah ingin membuat masalah lagi. Tolong sadarkan dirimu. Karena Miho terus nyerocos pater yang akan bergerak. Dai punya kekuatan sendiri. Kurasna takkan lama lagi sebelum dia bangkit. Ini bukti kita makin mendekati waktu yang ditentukan. Masalahnya adalah pria berjas hitam. Dia punya kekuatan iblis nafsu tapi melindungi gadis itu. Melindunginya. Apa yang kau bicarakan? Tanya pastor di video. Johan bilang dia sama berbahayanya seperti yang dinyatakan di ramalan. Namun firasatku mengatakan bahwa dia takkan melukainya. Memang benar dia telah beberapa kali menyelamatkannya dari bahaya. Dia pernah melukai Wonjeong sebelumnya kan? Ramalan itu suci dan tidak pernah salah. Ingatlah misimu Pater Johan. Misimu adalah membangkitkannya agar dia bisa mendirikan perisai pelindung. Kau harus mati-matian melindunginya dari bahaya. Johan tanya, kalau begitu tidak ada jalan lain. Kecuali melibatkan langsung diriku. Johan menyapa Fan, Miho sangat mempercayaimu. Apa kau tahu? Namun aku tak tahu mengapa. Pertama dari segi penampilan. Juga kepribadian, apa kau sendiri mengapa dirimu bisa dipercaya? Fan cuek jalan dia. Johan mengikutinya, bagaimana rasanya? Bertemu dengannya lagi. Apa pertanyaan itu terlalu sulit? Haruskah aku bertanya bagaimana rasanya bertemu orang gay yang pernah kau bunuh?
Fan berhenti. Johan tertawa. Apa itu benar? Itu tidak benar. Sejujurnya tadinya aku tak yakin ramalan itu benar atau tidak. Fan berbalik namun kemudian berkata, aku bisa membuatmu merasakan yang dirasakan orang-orang yang kubunuh. Fan terus maju mendekatinya. Johan melangkah mundur ketakutan. Lain kali saja aku sibuk sekarang. Aku harus ke restoran-restoran enak. Bisa dikatakan aku sedang perjalanan ziarah. Mengapa kau terus memandangiku? Aku tahu aku menawan. Kalau begitu aku pergi dulu. Lain kali tolong jawab aku. Miho mendapat informasi Yoon Gyeong-jun, usia 22 tahun saat ini sedang cuti dari SMA Tamra. Pak Chang ingin tahu alasannya melakukan itu. Miho bilang dia marah. Baru puas jika membalas 2 kali lipat dari kerugiannya. Dan merasa punya kuasa melakukannya. Juga ingin pamer dia menghukum orang jahat. Akan ada artikel yang ditulis tentang kebaikannya itu. Pak Chang tanya ditulis siapa? Miho menjawab kepala pelayan Chang yang serba bisa. Ada banyaknya kau butuh izin. Miho, jadi tidak ada yang tersisa. Bagaimana jika meminta dari pengembang aplikasinya? Bukankah mereka punya cadangannya? Pak Chang bilang, alasan aplikasi itu populer adalah keamanannya yang ketat. Karena sistemnya sering disalahgunakan, banyak insiden yang terjadi. Namun perusahaannya memanfaatkan kebijakan pengembang dan tak pernah mau menerima permintaan kerjasama investigasi. Miho ingin ambil paksa dengan merekrut peretas. Pak Chang, tentu kau akan menemukan bukti jika kau menggunakan peretas. Namun itu tak bisa diterima sebagai bukti jika diambil secara ilegal. Kita bisa membuat bukti berharga menjadi sia-sia. Berarti kita tak ada jalan lain. Tanya Miho frustasi. Aku tidak bilang begitu, kata Pak Chang, lalu menunjukkan detail dari perusahaan yang membuat Silent Chat. Ini perusahaan rintisan yang belum terdaftar. Ternyata mereka mengalami kesulitan dalam hal pendanaan. Miho berpikir, apa ada dana yang bisa kugunakan? Pak Chang langsung bilang tidak ada. Jika tidak ada uang yang bisa kupakai kita minta dari seseorang yang punya. Kata Miho akhirnya Bibi, Won Boram. Miho mengambil alih pengembang Silent Chat dengan syarat Miho takkan ikut campur soal Hotel Dehan dan Yayasan Kebudayaan. Paman aku pasti sudah gila karena melakukan ini kan? Pak Chang bilang mau bagaimanapun ini memang gila hanya 3 tahun. Pengacara apa kau sudah melihat barang buktinya? Dia mengancam memotret dan merekam video. Hukumannya hanya 3 tahun. Miho berbicara di telepon, sedang Fan mendengarkan tapi seperti pura-pura tak acuh. Hal yang paling penting adalah apa itu dilakukan secara pribadi atau dengan persetujuan. Namun berdasarkan kesaksian korban dan bukti yang diperoleh, itu tak cukup untuk membuktikan kasus ini. Korban akan selamanya menderita, kata pengacara. Miho teriak lagi, tapi hanya 3 tahun hukuman untuk orang yang jelas bersalah. Kata pengacara lagi, seperti itulah hukum. Miho hanya meminta hukuman yang pantas untuknya. Hukum apa? Hukum macam aping seperti itu. Aku, Pak Chang meminta ponselnya dan akan menghubungi pengacara itu lagi nanti. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Tanya Miho. Pak Chang berkata pelaku akan mengunjungi korban hari ini untuk membuat kesepakatan. Miho juga mau ke sana. Miho melihat pelaku bersama pengacaranya, Yoon Gyeong-jun. Miho langsung mendekatinya, apa yang kau lakukan di sini? Pengacaranya menengahi. Dia bilang Yoon Gyeong-jun datang untuk mengaku bersalah dan meminta maaf pada korban. Miho menatap Yoon, kesalahan. Ini gila. Akan kulakukan segalanya agar kau dihukum. Gyeong-jun pura-pura bersikap ramah pada Miho. Jadi kau yang menolong Suryonku. Dan minta maaf padanya. Namun tiba-tiba, kesalahan apa yang kulakukan? Hei kau pikir kau siapa? Bertindak seenaknya seperti ini. Brengsek. Sebelumnya dia patuh dan entah kenapa tiba-tiba dia berubah. Aku mengerti. Apa kau bangga karena merasa orang-orang yang lebih berkuasa seperti kita harus baik hati dan berderma? Pokoknya level Suryeon terlalu rendah untuk setara dengan kita kan? Tak usah bersusah payah. Nona Won Miho. Miho panik sepertinya terjadi sesuatu. Ia malah berpapasan sama Johan yang nunjukin abis dari beli kroket udang. Miho kira Fan membunuh Yoon Gyeong-jun. Tapi Fan menegaskan tidak membunuh manusia. Miho lega. Miho merasa itu hal yang bagus tapi di saat yang sama rasanya tidak benar. Seharusnya tak berakhir begini. Fan mau pergi sambil bilang tidak ada akhir yang membuat semua orang puas. Miho merasa Fan mengingatkannya akan ayahnya. Tidak hangat sama sekali. Tak tahu cara menghibur dan mengasihi orang lain.
Lalu Miho memberinya ponsel. Fan tampak bingung tapi bilang tahu. Lalu Miho menjelaskan tentang ponsel pintar. Fan kesal, Fan hanya tak butuh ponsel. Miho pikir tanpa ponsel dia akan kesulitan. Namun membuat orang lain kesal. Karena mereka tak bisa menghubunginya. Miho minta pokoknya angkat telepon dariku. Apapun yang terjadi. Miho ngomel sendiri. Mengapa harus merasa terintimidasi sama Fan? Berdasarkan status sosial seharusnya Miholah yang memerintahnya. Namun Miho merasa hidupnya terlalu rapuh untuk melakukan itu. Miho makan camilan merasa itu enak dan akan memberi Fan juga tapi tak jadi. Miho marah sendiri kan? Dan makan semuanya sendiri. Di ponsel Fan, Miho menamai kontaknya bos. Fan nyuruh Johan keluar dari persembunyiannya. Johan ngedumel sendiri, pria tua itu menjengkelkan. Padahal sudah merasa menghapus jejaknya tapi sesuai dugaan, Fan bilang baunya amatir. Johan pikir Fan sensitif terhadap bau. Johan mengaku tahu apa yang pernah terjadi antara pisaunya. Johan takut lalu alasan, aku bukan tipe yang suka berkelahi. Lagi pula hari ini juga dingin. Aku harus memanaskan tubuh dan ototku dengan benar. Maaf. Sambil pura-pura olahraga. Namun, Johan mengeluarkan senjatanya. Sebilah pedang yang bersinar. Mencoba menusuk Fan. Keduanya berkelahi. Turun salju. Fan menangkis serangan Johan dengan pedangnya. Johan terpental dan tubuhnya memecahkan kaca jendela. Fan mengikutinya masuk ke sebuah ruangan. Lalu anak panah melesat ke arahnya. Johan berkata, sudah kubilangkan kau harus memulai sebuah tes. Bisa dikatakan ini adalah pengecekan keamanan. Johan menyerangnya lagi. Kali ini Fan tersungkur ke dinding. Jika melakukan itu, Johan mengucapkan doa-doanya. Namun wajah Fan berubah mengerikan. Fan berubah jadi iblis. Fan berhasil melepaskan ikatan tangannya dan mencekik Johan. Miho melihat wajah Fan yang seperti itu. Piring di tangan Miho terjatuh. Rupanya Miho mau ngasih Fan makanan tadi. Johan nyuruh Miho lari. Tapi Fan berlari ke arah Miho sambil menghujamkan pisaunya. Namun seperti ada energi yang menahannya. Tatapan mata Fan sepertinya normal kembali.